Bapak dan Ibu, kemudian sekarang ini kita masuk materi keempat. Kita sudah materi ke-1, kedua, ketiga. Sekarang materi keempat. Materi keempat itu kiat memperberat timbangan amal kebajikan. Kita sudah bicara dari materi pertama tentang makna kehidupan, tentang hakikat kehidupan, apa tujuan kita hidup di dunia. Kehidupan pertama ini apa, kita sudah bicara itu. Kemudian ketika kita akan mengakhiri kehidupan pertama, di sana materi kedua tentang bagaimana menggapai husnul khotimah. Kemudian setelah menggapai husnul khotimah itu ada materi ketiga, sakaratul maut. Sakaratul maut. Nah, sekarang materi keempat. Sakaratul maut itu berarti pemisah antara etape kehidupan kita ketiga dengan etape keempat dan selanjutnya. Di situ ada sakaratul maut. Setelah sakaratul maut meninggal, berarti kita masuk etape keempat, alam kubur atau alam barzakh. Nanti setelah itu etape kelima, kebangkitan. Setelah itu etape keenam, padang mahsyar. Setelah itu etape ketujuh, kedelapan, hisab dan mizan. Nah, disinilah materi keempat yang kita akan pelajari ini. Ada hisab, berarti kalau hisab ya kiat memperbanyak amal kebajikan. Kalau mizan ditimbang, kiat memperberat timbangan amal kebajikan. Ada 4 pertemuan. Yang pertama, urgensi amal kebajikan dalam Islam. Urgensi itu kan pentingnya amal kebajikan. Pentingnya amal kebajikan dalam kehidupan kita yang pertama ini. Nah, Bapak Ibu, ada amal kebajikan. Kebajikan berarti sama dong amal soleh. Berarti ini sama dong amal soleh. Kan kita sudah pernah membahas tentang amal soleh ketika kita membahas materi yang pertama, tujuan hidup ini ibadah. Kalau hakikat hidup ujian. Hakikat hidup kita dari lahir sampai meninggal ujian. Tujuannya ibadah. Nah, kan sudah kita sampaikan, ibadah itu konsepsi, realisasinya amal soleh. Kan ibadah konsepnya, merealisasikan ibadah amal soleh, aneka macam amal soleh. Kan berarti sudah kita bahas tuh. Kok sekarang muncul lagi? Kalau sekarang muncul lagi Bapak Ibu, itu kami tiru-tiru metode Allah itu di dalam menyusun tema-tema yang dibahas di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, tema-tema yang dibahas itu bisa kita katakan tumpang tindih, campur baur, tidak sistematis. Kan tema bahasan Al-Quran tidak berdasarkan tema. Misalnya masalah kematian, ayatnya seluruhnya masalah kematian semua. Masalah keadilan semua. Masalah rumah tangga semua. Masalah cerita Nabi Musa semua. Satu surat gitu loh. Kan enggak. Bahkan sebarannya begitu luar biasa. Bicara tentang Nabi Musa, Al-Quran itu aneka macam surat ada tuh. Di Al-Baqarah amat panjang cerita tentang Nabi Musa dan orang-orang Yahudi umatnya. Nanti di surat-surat lain ketemu lagi. Di surat Al-Kahfi kisah tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir.
tersebar, kenapa kok nggak ngelompok satu saja gitu loh, sehingga sistematikanya enak. Nah ternyata Quran saja tidak kayak begitu. Kenapa kok bisa begitu? Apa tujuannya? Allah memecah-mecah satu permasalahan di berbagai tempat. Itu dalam gaya bahasa Arab itu memang ada yang istilahnya tikror. Tikror itu mengulang-ulang. Sama kayak teori ketika kita menghafal Al-Quran. Anak-anak kita tuh yang program tahfidz menghafal Al-Quran. Itu metode yang paling jitu ya, metode tikror, mengulang-ulang. Menghafal itu mengulang-ulang. Dengan mengulang-ulang akan malakah. Malakah bahasa Arab, bahasa Indonesianya melekat. Melekat itu terambil dari bahasa Arab. Malakah memiliki, otak kita memiliki, mencengkeram hafalan Al-Quran, mencengkeram bunyi ayat-ayat Al-Quran. Malakah itu melekat. Nah dengan mengulang-ulang, nah dengan disebar di berbagai ayat, maka akan terulang-ulang terus tuh. Dengan terulang-ulang akan teringat, semakin memantapkan ingatan kita. Itu diantara tujuannya adalah seperti itu. Selain karena memang Al-Quran itu kan beda dengan kitab suci sebelumnya. Kalau kitab suci sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, itu diturunkan sekaligus. Beda dengan Al-Quran, diturunkannya bertahap sesuai kebutuhan. Saat itu dibutuhkan ayat masalah apa? Oh, masalah tentang nafaqah. Akhirnya turunlah yas'alunaka madza yunfikun. Sahabat datang ke Nabi, apa nih, kami sekarang sudah punya harta, dulu kami miskin gak punya harta. Para sahabat muhajirin yang dari Mekah ketika datang ke Madinah kan miskin, karena kekayaannya ditinggal di Mekah, tertahan, gak boleh dibawa, miskin. Tapi pasca perang Badar tahun kedua Hijriah itu mereka mulai pada merental, mulai pada kaya. Maka kemudian bertanya kepada Nabi, kami sudah punya kekayaan, apa yang harus kami infakkan? Nah berarti yang diturunkan ayat yang tentang bicara tentang infak itu. Nanti ada orang bertanya kepada Nabi tentang ruh itu apa? Nah, nanti muncul yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh itu apa? Turun ayat yang bicara tentang ruh itu. Jadi Bapak dan Ibu, Al-Quran itu penurunannya kayak begitu, tidak sepaket, tapi sesuai dengan masalah yang muncul nopo, yang dibutuhkan apa. Makanya tersebar di antara tema-tema itu seperti itu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang pertama urgensi, pentingnya kebajikan, amal kebajikan, pentingnya amal soleh. Amal soleh ini ya tujuan utama kita hakikatnya. Pemisahnya nggak kelihatan, tapi memisahkan dua bagian yang tidak menyatu. Bainahuma barzakhul la yaghyan. Alam ini kenapa disebut barzakh? Karena dia memisahkan antara kehidupan di bumi dengan sifat dunia dengan kehidupan di alam yang ketiga namanya akhirat. Kalau sudah ada taknya, ada akhir, ada akhirat. Kalau sudah ada taknya di ujung, itu artinya ujung sesuatu yang nggak ada awal lagi setelah itu. Bisa berakhir di situ. Ya, kalau di sini meninggal masuk ke sini.
Di sini selesai, ke sini ke akhirat. Tapi kalau di akhirat ini ujungnya nggak ada meninggal lagi, ya nggak ada wafat lagi, nggak ada meninggal lagi. Jadi nggak usah update status kalau di sini statusnya akan abadi. Kalau di sini masih berpindah-pindah, ya mau status apapun dunia akan ditinggalkan. Begitu selesai dipindah ke sini. Di sini mulai sama, yang pejabat, yang pengusaha, pebisnis, ya yang diplomat, yang macam-macam sampai ke sini mulai sama. Almarhum. Nanti bedanya di hisab, begitu sampai sini statusnya akan diraih sesuai dengan amalan yang ada di sini. Nah, mohon izin, mohon maaf, kalau di sini yang semua kita kerjakan, aktivitas kita disebut dengan amal, pekerjaan kita yang melahirkan bekal itu, ya, maka tuntutannya cuma satu, amal saleh. Pastikan semua amal perbuatan yang kita kerjakan soleh. Soleh itu artinya dipandang baik oleh Allah. Singkatnya begitu. Kalau makan dengan cara yang soleh, yang Allah senangi. Minum yang soleh. Berpakaian yang soleh. Bekerja yang soleh. Maksudnya kalau Anda cari pekerjaan, cari yang dibenarkan oleh Allah. Jangan bekerja dengan korupsi, jangan bekerja dengan cara menyogok, jangan bekerja dengan mempopulerkan riba misalnya. Kalau makan yang soleh, jangan makan yang haram, jangan makan hasil dari pencurian, itu namanya soleh. Kalau kita kerjakan semua aktivitas kita, pekerjaan semuanya soleh, maka tadi dia akan punya nilai. Nilai itu yang disebut dengan hasanah. Ya. Hasanah ini punya poinnya yang disebut dengan ajrun, yang kita kenal dengan pahala, yang tadi saya terangkan. Nah ini hasanah, ajrun, hasanah ini yang ikut ke alam kubur nanti. Yang ininya tidak amalnya. Contoh gampangnya begini, saya tunjukkan. Ini ada minuman, ya. Minum itu kan aktivitas standar, amal standar untuk menghilangkan haus. Siapapun bisa minum, mau yang beriman, mau yang belum beriman. Saya sering katakan belum beriman dengan harapan sama-sama beriman sebelum wafat. Jadi itu adabnya. Maka bagaimana cara minum ini supaya menjadi soleh? Kata Nabi di hadis Al-Bukhari, perhatikan, idza quddimat ta'amu, kalau hidangan disajikan, mau makanan mau minuman, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu, thumma sammillah, aw iqra bismillahirrahmanirrahim. Maka sebelum diminum ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim itu yang akan menjadikan aktivitas minum menjadi hasanah. Dituliskanlah pahalanya, namanya ajrun. Minumannya selesai, itu masalah dunia. Hausnya hilang, keluar jadi kotoran, itu minumannya. Jadi gelasnya nggak ikut ke alam kubur. Ya, minumannya nggak ikut. Yang ikut apanya? Ini hasanahnya. Jelas di sini. Karena itu semua aktivitas yang kita kerjakan dalam berkehidupan itu pasti ada pedoman dalam Al-Quran dan hadis detailnya untuk membimbing semua aktivitas kita menjadi soleh. Pedoman itulah yang sering kita kenal dengan nama doa namanya. Silahkan Bapak Ibu cek, tidak ada satupun di dalam Islam aktivitas yang dikerjakan kecuali bersanding dengan doa di dalamnya. Coba cek ya. Bangun tidur sudah ada doanya? Sudah. Makan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Dan kalau kita mau jujur, itu semua aktivitas doanya nggak sama. Bangun tidur dengan mau tidur sama nggak doanya? Bahkan urusan ke masjid nih, masuk masjid ada doanya nggak? Kakinya diatur kan? Kanan. Keluar masjid ada doanya. Doa masuk dengan keluar sama nggak? Ada yang mau ke toilet ya, masuk toilet kakinya diatur nggak? Kaki apa masuknya? Kiri. Keluar ada doanya nggak? Nah, perkara ke toilet pun bisa jadi amal soleh. Karena semua yang dikerjakan dalam Islam itu bernilai. Allah itu ingin mendidik kita jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kalau sudah ada manfaat, jangan tanggung. Jangan hanya jadikan kegiatan itu terbatas pada satu alam saja. Dunia dapat tapi alam kubur gak dapat.
Dunia dapat tapi akhirat gak punya bekal, gimana nanti pulang ke akhiratnya? Double sampai ke double. Bapak dan Ibu, banyak hal yang kita bisa ambil dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat tadi. Intinya adalah tentang filosofi amal. Apapun yang kita lakukan amal. Buris bikin minuman teh, amal itu amal soleh ketika diniati karena Allah, ikhlas. Pak Edi bawa pakai nampan ke sini melayani kita, itu amal soleh ketika diniati karena Allah, tidak dibarengi dengan hati asem ke aku ini jadi pelayan. Kalau udah di hati ada kayak gitu, itu nggak terucap. Kalau di hati nggak lagi jadi amal soleh, amal tolih, tidak akan mendapatkan hasanah tadi, tidak akan mendapatkan ajrun, pahala, gaji, bayaran. Itu ajrun, akan dapat bayaran kalau hasanah. Hasanah itu solih tadi. Ini inti dari apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat. Maka amal soleh itu amat sangat penting bagi kita. Dan apapun yang kita lakukan bisa menjadi amal soleh. Aktivitas yang kita lakukan apa saja di sini nih, saat sekarang ini banyak aktivitas yang kita lakukan. Kita duduk, kita mendengarkan, meripat kita melihat, telinga mendengarkan, pikiran menyerap ilmu, itu amal soleh. Apalagi yang lain-lain semuanya insya Allah kalau lillah, karena Allah, maka akan menjadi amal soleh. Terus tadi itu di pertama Ustadz Adi menjelaskan tentang akhir dan akhirat. Akhir, terakhir. Akhirat dikasih tak marbutoh. Biasanya kalau dikasih tak marbutoh berarti perempuan ya muslim, muslimah, mukmin, mukminah, akhir, akhirah. Nah, kalau akhir-akhirah, akhir berarti laki-laki, akhirah perempuan. Enggak. Kalau di sini akhir itu terakhir tapi ada batasnya. Terakhir tapi ada batasnya. Antri, saya antrian terakhir, ada batasnya. Tapi kalau akhirah, akhir tidak ada batasnya. Akhirat, kehidupan akhirat itu akhir, tidak ada batasnya. Kenapa nggak ada batasnya? Kita nggak tahu sampai kapan. Apakah kekal? Nah, yang jadi pertanyaan itu tuh, yang jadi diskusi para ulama. Akhirat itu kekal apa tidak? Kekal, kholidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal. Nanti didebat toh, loh katanya kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua makhluk akan hancur kecuali Allah. Nah katanya berarti hancur kan ada batasnya. Yang tidak ada batasnya Allah. Berarti surga, neraka juga ada batasnya dong. Gak kekal selama-lamanya, ada batasnya. Itu bagaimana, yang benar mana Pak? Di surga selama-lamanya apa ada batasnya? Kalau ada batasnya berarti kita nanti mati. Kalau mati berarti nanti di surga kosong lagi. Terus setelah mati nanti kemana kita? Wis, wassalam, gak ada cerita lagi. Oh berarti akhirat kayak dunia. Dunia sudah gak ada cerita, selesai dengan kiamat besar. Nanti akhirat juga akan habis, mati juga penghuninya, baik surga atau neraka. Tidak ada penjelasan kayak begitu. Adanya penjelasan kekal di dalamnya. Walaupun abadan itu artinya lama yang tak terbatas. Lamanya berapa? Enggak tahu, enggak ada batasnya. Lah, tapi kan terbatas, ada batasnya dong.
Tapi lama sekali. Ya tapi ada batasnya. Wah, angel maning nih. Udahlah, kita nggak usah berpusing-pusing riak kan gitu. Kita udah percaya saja memang tidak ada batasnya. Berarti kekalnya sungguh. Dikatakan kekal apa tidak, yang kekal hanya Allah kan. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan hancur kecuali wajah Allah. Oh, Allah yang tidak hancur wajahnya. Angel maning. Tangannya kan gitu. Memangnya Allah ada tangan, ada wajah. Ya kita pun nggak bisa mengatakan tidak ada. Al-Quran mengatakan wajah Allah, tangan Allah. Kita percaya saja Allah ada wajah, ada tangan, tapi nggak akan disamakan dengan makhluk. Tangannya kayak tangan kita, yang enggak. Wajahnya kayak wajah kita, ya enggak. Si wajahnya kayak apa? Ya embun. Nggak bisa dibayangkan. Kita nggak usah bertanya wajahnya kayak apa. Sama kayak ayat Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah selesai, kemudian Allah naik ke atas. Sumastawa. Allah naik ke atas. Allah naik ke atas, cara naiknya primen. Pakai apa naiknya? Udah, nggak usah bertanya, nggak akan terjawab. Akal kita terbatas. Imam Malik itu ditanya tentang masalah itu, jawabannya masalah naik kita paham lah, wong aran naik ya sekingsor menduwur. Terus tentang cara bagaimana Allah naik nggak usah ditanyakan. Pertanyaan semacam itu bid'ah. Maksudnya bid'ah itu sesuatu yang nggak pernah ditanyakan sebelumnya gitu loh. Karena nggak ada para nabi, para orang soleh zaman dulu bertanya kayak begitu. Bid'ah kan sesuatu yang baru. HP itu bid'ah, sesuatu yang baru yang dulunya tidak ada. Tapi bid'ah bukan dalam arti bid'ah agama, hukum yang dilarang. Bukan itu. Bid'ah itu bada'ah. Bada'ah itu melakukan sesuatu yang baru, yang tak pernah ada contoh sebelumnya. Nah, bikin HP, bikin laptop kan ini baru, tidak ada sebelumnya. Ini termasuk bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah agama. Kalau bid'ah secara istilah agama kan jadi haram, nggak boleh. Kalau bid'ah secara pengertian bahasa boleh saja, apalagi masalah duniawi. Bid'ah secara fikih itu kalau itu dalam masalah agama. Di luar masalah agama maka bukan bid'ah secara istilah, tapi bid'ah hanya secara bahasa. Sama kayak haji. Haji secara bahasa menyengaja datang. Nah, jenengan itu haji, datang ke sini itu haji. Saya mau haji kemana? Ke kampus Setia. Sengaja datang kan, haji. Tapi itu arti secara bahasa, bukan secara istilah agama. Islam adalah agama yang menekankan keseimbangan antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Nah, hablum minallah ataupun hablum minannas itu ya amal soleh itu. Ketika kita melakukan hablum minallah, ketika kita melakukan hablum minannas, dan hanya dua toh, hubungan kita kan hanya vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama makhluk. Walaupun di sini dikatakan manusia, tidak hanya manusia, lingkungan di mana kita hidup. Kayak Ustadz Hadi Hidayat nih, kemarin sama Pak Presiden meresmikan Gerina, Gerakan Indonesia Menanam. Bagus tuh kalau dikembangkan di semuanya, termasuk yayasan Pak Edi ini juga sering menanam. Itu menjadi gerakan itu juga.
Lah umai langka tanahnya. langka halaman. Kalau tanahnya anak dibangun rumah ya pasti ada tanah. Nggak ada halaman yang buat nanem-nanem. Sekarang bisa hidroponik. Pot sekarang pakainya pipa pralon panjang ditempel di pagar rumah saya, depan rumah tak kasih itu talang air yang kotak itu loh, tak taruh dia karena lancip sih Pak. Aduh ki bukan medeni nemen, bukan kayak bahaya. Sekalian buat ini aja pot panjang. Nah itu bisa dengan cara kayak begitu. Kemarin saya beli ini Bu, beli bibit jambu kristal merah Australia. Datang 3 hari datang dari Surabaya, udah tak matak, tanam di pot, jalan kayak apa. Tapi yang lama-lama belum pernah berhasil. Beli jeruk santango, sudah ada buahnya, di fotonya sudah kuning-kuning tapi begitu datang masih kecil-kecil, tapi ada jeruknya. Dan ini lama-lama jeruknya malah protol. Bukan tambah gede tapi malah protol. Sampai sekarang pohonnya masih tumbuh tapi masih cilik terus Pak. Ini orang seperti yang di sana ya, ilmu sejen. Ilmu sejen, harus cari ilmu dulu. Kembali ke masalah kita, ada hablum minallah, hablum minannas. Ada vertikal, ada horizontal. Vertikal atau horizontal itu semuanya adalah amal soleh. Bapak Ibu, hablum minallah, hablum minannas itu penting. Sampai-sampai orang Yahudi dihinakan oleh Allah gara-gara menolak hablum minallah dan menolak hablum minannas. Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimud dhillatu wal duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu. Duribat ditimpakan alaihim atas orang-orang Yahudi. Al-dhillah, dhillah itu kesengsaraan, kenestapaan, kehinaan. Aynama thuqifu, dimanapun mereka orang Yahudi berada, selalu ditimpa kehinaan. Kenapa? Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Kecuali kalau orang Yahudi itu mau membangun hablum minallah dan hablum minannas. Dan ini tidak hanya berlaku untuk orang Yahudi, bangsa manapun. Manakala bangsa itu seperti Yahudi, tak mau membangun hablum minallah dan hablum minannas, maka akan ditimpa kehinaan. Orang Yahudi itu selalu terhina, selalu teraniaya. Lihat sejarah orang Yahudi dari awal sampai sekarang. Ya, sekarang mereka lagi sedikit landing. Ya memang itu prinsip roda berputar. Ini sekarang mereka lagi landing, tapi tunggu, tidak lama, karena keculasan mereka tak mau membangun hablum minallah, hablum minannas, nanti mereka pun akan terhina. Sekarang aja sudah mulai terbalas mereka. Ada kebakaran besar kan di sana. Mereka didemo sendiri oleh tentaranya, oleh masyarakatnya, protes demo. Orang Yahudi itu dari sejak Fir'aun, dari sejak era Nabi Musa, itu mereka sudah dihinakan. Bukan era Nabi Musa wis, di era Nabi Yusuf. Kan berarti generasi awal mereka kan di era Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu julukannya Israel. Nabi Yakub itu nama julukannya adalah Israel.
Sekarang orang Yahudi dirikan negara namanya Israel. pinteran mereka biar kita tidak mudah-mudah mencela, kurang ajar ke Israel. Israel yang mana? Israel itu Nabi Yakub. Jangan sampai kita mencela Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu punya anak laki-laki 12. Nomor 11-nya Nabi Yusuf. Di era Nabi Yusuf, Bani Israel, Bapak Ibu, Allah di dalam Al-Quran menyebut orang Yahudi itu lebih sering menggunakan Bani Israel. Ya Bani Israel. Ada 41 ayat di dalam Al-Quran yang menyebut Bani Israel untuk menceritakan orang Yahudi. Nanti ada lagi Ahlu Kitab, ranking keduanya 39 kalau nggak salah, 39 kali Allah memanggil orang Yahudi dengan panggilan Ya Ahlal Kitab, hai Ahlu Kitab. Padahal kan Ahlu Kitab bisa orang Yahudi, bisa orang Nasrani, bisa kita orang Islam. Ahlu Kitab, tapi lebih identik untuk menyebut orang Yahudi. Nah, orang Yahudi di era Nabi Yusuf itu kan terhina setelah Nabi Yusuf jadi menteri. Itu yang sujud semua, yang Nabi Yusuf mimpi ada 12 bintang yang kemudian sujud kepada Nabi Yusuf itu. Dan ternyata 12 itu orang tua, bukan orang tua, berarti adik-adiknya ya. Bukan 12, 11. Ahada asyara kaukaban. 11 berarti kakak adiknya Nabi Yusuf. Jumlahnya 12 semuanya itu. Itu kan sudah terhinakan, malu ketika datang ke Nabi Yusuf. Sampai dipermainkan. Kan paceklik saat itu. Mereka paceklik akhirnya datang ke Nabi Yusuf ke Mesir, minta sembako, dikasih. Tapi yang akan datang kalau ini habis datang lagi. Tapi syaratnya bawa adikmu Bunyamin. Kan yang izin mereka 10 orang izin ke bapaknya. Tapi mau izin ragu-ragu. Soalnya dulu mereka sudah janji Nabi Yusuf diajak jalan-jalan, tapi kemudian meninggal dimakan serigala. Padahal dijemplungkan ke sumur, dibuang. Tapi alasannya mereka dimakan serigala. Nah, sekarang minta adiknya dibawa. Mau bilang itu kagok karena ikat perbuatan dulu, kayak mestinya bapakku tidak akan mengizinkan. Makanya kan ada yang namanya imalah di situ. Malakala ta'man mucu, malakala ta'manna. Kan di ayat itu menceritakan orang-orang 10 itu kenapa bilang ke ayahnya Nabi Yakub, kenapa engkau gak mempercayai kami, sambil mucu karena pasti ke orang bakalan diizinkan ke, karena kejadian dulu Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin amat sangat disayangi oleh Nabi Yakub. Yusufnya sudah nggak ada, dari siji yang disayangi sing nurut loken pan ilang maning, makanya nggak boleh. Cuman akhirnya karena mereka diancam kalau nggak dibawa nggak akan terkasih sembako, akhirnya diizinkan dibawa. Begitu dibawa, ambil sembako, itu takaran, centong takaran itu yang untuk ngambil sembako beras gandum itu dimasukkan ke karungnya Bunyamin secara sembunyi-sembunyi oleh tentaranya Nabi Yusuf, petugas yang bagi-bagi sembako itu. Setelah selesai diikat, ada apa, pengumuman, hilang nih, centongnya hilang. Gayung, bukan gayungnya air ya, kalau itu namanya apa itu, hilang.
Akhirnya ada yang mencuri, ini kelompok ini yang mencuri, dituduh 10 orang itu. Nggak mungkin, kami tidak mencuri. Udah kalau gitu bongkar. Bagaimana kalau dibongkar karungnya ditemukan takaran itu? Ya udah, siapa yang di karungnya ditemukan takaran, maka dia sebagai jaminan ditahan, silakan. Dibongkar, mulai dari 10 kakak adik, nggak ada. Terakhir punyanya Bunyamin itu ada, ya karena udah dimasukkan sih. Akhirnya nggak ada alasan Bunyamin ditahan oleh Nabi Yusuf, yang akhirnya dialog mereka pulang. Nabi Yakubnya kan sedih lagi, ya berarti betul-betul 2 anak yang disayangi hilang semuanya sekarang. Akhirnya datang lagi, pas habis sembako datang lagi, dikasih tahu oleh ayahnya, nanti kamu masuknya jangan bareng-bareng, 10 orang jangan bareng-bareng, misah. Cuman akhirnya lama-kelamaan terjadilah dialog antara 10 orang dengan Nabi Yusuf, yang akhirnya mengerti bahwa dia adalah Nabi Yusuf yang dulu mereka lempar masukkan ke dalam sumur, sekarang malah jadi penguasa. Akhirnya dipanggil seluruh pulang, suruh bawa bajunya Nabi Yusuf pulang, dilemparkan ke Nabi Yakub. Tapi sebelum masuk sudah terasa Nabi Yakub itu, saya kok mencium baunya Yusuf, padahal pakaiannya jadi baru. Akhirnya dilemparkan kena mripate, alhamdulillah kemudian bisa kembali melihat. Cerita apa adanya. Akhirnya mereka semua datang ke Nabi Yusuf, hijrah ke sana. Itulah yang dimaksud dengan 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Itu cerita orang Yahudi itu sujud kan dihinakan. Kan saat itu malu mereka dengan perbuatan dulu yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Bohong lagi ke orang tuanya, katanya dimakan serigala. Kan dihinakan di situ. Kemudian nanti di era Nabi Musa lebih dihinakan lagi orang Yahudi. Dijadikan budak oleh Fir'aun dan masyarakat Mesir. Nanti setelah itu di era Romawi berarti Roma ya, daerah Yunani, daerah Italia ya. Itu di era Romawi mereka juga dihinakan. Kaisar-kaisar Romawi itu menganiaya orang Yahudi, selalu teraniaya. Kaisar Nero yang membakar kota dibakar, Kaisar Nero Romawi itu. Nanti setelah era Romawi, era Babilonia. Kalau Babilonia berarti daerah Irak. Itu nanti juga mereka menghinakan orang-orang Yahudi. Ada Nebukadnezar, mungkin pernah dengar nama itu. Nebukadnezar itu raja Babilonia yang juga menganiaya orang-orang Yahudi. Nanti setelah itu, setelah Babylon, era Bizantium. Bizantium itu berarti Romawi Timur, yang sekarang Turki. Itu juga terjadi penghinaan, penganiayaan terhadap orang Yahudi. Dan yang paling terakhir itu era Nazi, Hitler. Itu luar biasa merana menderita. Sampai kita dengar ada yang namanya kamp konsentrasi. Di beberapa tempat dibikin kamp konsentrasi, kamp untuk memenjara orang-orang Yahudi, laki perempuan, tua, anak-anak. Bahkan dimasukkan ke ruangan, dimasukkan gas pembunuh, mati semua. Sampai sebegitu. Sampai mereka akhirnya pada lari dari Jerman, dari Eropa, larinya ke Timur Tengah malah, ke Palestina. Kurus kering, pakaiannya seadanya, datang mengemis kepada orang Palestina agar diterima, diizinkan tinggal di Palestina. Ahlan wa sahlan. Barang sekarang malah menganiaya orang Palestina. Saya dapat kiriman ya WA, itu bener apa enggak ya?
tahanan Palestina pakai baju tahanan kuning ya, oranye ya, terus diikat tangannya ke atas, terus dicemplungkan ke toren yang torennya istrinya itu bahan kimia, bahan kimia apa ya, yang ketika dimasukkan tidak lama kemudian diangkat habis tinggal tulang-tulang tok. Itu bener enggak ya? Kalau bener kok ya Allah, jahatnya luar biasa memang gitu. Hidup dalam keadaan hidup dicemplungkan, begitu diangkat tinggal tulang belulang, tengkorak tok. Itu jelas di video kayak begitu tuh, astagfirullah. Narasinya ditulis orang Palestina dibunuh dengan cara begitu oleh orang-orang Zionis Yahudi. Itulah Bapak Ibu, kenapa? Karena orang Yahudi dihinakan, karena tadi duribat alaihimul zillah. Zillah itu kehinaan. Ainama sukifu, dimanapun mereka berada. Kan sekarang mereka lagi nanam pohon ghurub yang diyakini oleh mereka pohon itu. Jadi mereka yakin nanti di akhir zaman mereka akan dikejar-kejar, dibunuh, sembunyi di balik pohon itu. Katanya kalau pohon sembunyi di balik pohon itu kok selama orang katon dia. Makanya sekarang lagi nanam pohon itu. Berarti mereka yakin kan ya. Artinya mereka ada rasa takut bahwa mereka nanti akan ditimpa kehinaan seperti itu. Tapi ya sampai sekarang masih kayak gitu. Yang kemarin katanya gencatan senjata, bohong kan? Sengaja biar kumpul orang Palestina. Setelah kumpul dibom lagi, gampang mati kabeh. Itulah mereka orang Yahudi. Tidak mau hablum minallah. Hablum minallah berarti habl itu artinya tali, tambang. Gunanya nggak nopo, mengikat. Satu, mengikat. Dua, menghubungkan. Hablum minallah, tambang dari Allah itu maksudnya ajaran agama. Ikatkan dirimu dengan ajaran Allah. Kemudian hubungkan dirimu dengan Allah. Selama mengikat diri dengan ajaran Allah, menghubungkan diri nggak putus dengan Allah, selama nggak akan terhina. Yang kedua, hablum minan nas, berhubungan dengan sesama manusia. Nah, orang Yahudi kan gak mau. Mereka menghinakan seluruh bangsa non-Yahudi. Itu tidak beda, bahkan lebih hina dari binatang. Itu tertulis di ajaran mereka, di kitab yang namanya Talmud. Mereka bukan hanya punya Taurat malah bagi mereka nggak terlalu diperhatikan. Mereka punya kitab selain Taurat yang namanya Talmud. Talmud itu mereka yakini sebagai kitab suci firman Allah. Padahal bukan. Itu fatwa-fatwa rahib-rahib pendeta mereka di masa lalu. Termasuk isi ajarannya itu bahwa ras Yahudi itu paling mulia, non-Yahudi lebih hina dari binatang. Maka mau dibunuh, diperbudak, dirampas hartanya, dijajah, apa saja tidak ada masalah. Malah memang harusnya begitu. Ini jahatnya orang Yahudi. Makanya mereka permanen dimurkai oleh Allah. Kita diajari oleh Allah untuk sehari berapa kali di surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdub, al-maghdub alaihim itu kan orang Yahudi. Siapa orang yang Allah murka atas mereka? Nabi mengatakan humul Yahud. Mereka itu orang-orang Yahudi. Bapak dan Ibu, itulah kita harus membangun keseimbangan antara hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan juga hablum minannas. Yang hablum minallah dan hablum minannas itu realisasinya adalah amal soleh. Amal
amal perbuatan soleh berarti baik. Kalau bahasanya Ustadz Adi tadi, yang dipandang Allah baik, yang Allah suka. Ya jelas Allah tidak suka yang buruk. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu thayyib, thayyib itu bagus, dan Allah tidak menerima kecuali yang bagus-bagus. Amal soleh adalah segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Urgensi pentingnya amal kebajikan sebagai bukti keimanan. Iman itu harus ada buahnya. Buahnya amal soleh. Cinta suami kepada istri tidak sekedar verbal kata-kata cinta, harus ada buktinya. Buktinya apa? Ya menyayangi istrinya dikasih gelang, kalung. Iya Bu. Kalau istri saya nggak pernah minta gelang, minta kalung, ya pengertian dewe kalau toko kena, toko dewe. Sebagai bukti iman kita menjadi bekal di akhirat. Ya di akhirat bekalnya ya amal soleh itu. Dunia ikhtiar, akhirat panen. Ini sudah itu, tidak ada yang lain. Yang menanamnya kebaikan, panen kebaikan. Menanam keburukan, panennya pun keburukan. Mendatangkan keberkahan di dunia dan pasti juga di akhirat. Kalau di dunianya berkah, pastilah di akhiratnya berkah. Orang pati-pati di dunia berkah karena kebaikan yang dia bangun selama hidupnya itu. Hidup yang berkah itu yang gimana sih? Rezeki yang berkah itu yang gimana sih? Berkah itu, rezeki berkah kan tidak tergantung dengan jumlah, tidak tergantung banyak atau sedikit. Rezekinya banyak, bisa tuku mobil, bisa tuku rumah, bisa macam-macam, jalan-jalan ke luar negeri. Enggak berkah jebule anaknya beduk. Yang satu narkoba, narkoba, yang satu gelut, yang satu stres. Numpak motornya diprotoli, dibelikan mobilnya tidur. Rezeki sedikit tapi berkah, ayem hidupnya. Kebahagiaan bukan didasarkan kepada harta. Keberkahan itulah contoh amal kebajikan. Sedekah, memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan. Lah sedekah itu kan yang punya harta dong, lo kami yang nggak punya harta. Sahabat yang miskin sama Nabi protes kayak gitu tuh. Akhirnya Nabi jelaskan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu yang kau berikan kepada saudaramu sedekah. Zikirmu, tadarus Qur'anmu itu sedekah. Jadi Allah adil. Bukan berarti orang miskin tidak bisa sedekah. Ada pengganti yang lain. Tetap Allah adil. Kalau Allah tidak memberlakukan tadi bahwa senyum, zikir, tadarus itu sedekah orang miskin, Allah nggak adil. Karena orang miskin tidak bisa bersedekah. Menolong sesama. Kemarin saya lihat video di WA, bukan di WA, di Facebook ya. Cerita pengemudi Grab cerita dapat penumpang aneh. Anehnya gimana? Itu perempuan sama anaknya. Perempuan sama anaknya
ketika mau naik kendaraan Grab itu ada orang miskin langsung dikasih tanpa minta dikasih. Begitu sudah jalan lihat lagi ada pemulung, ya minta berhenti ngasih lagi. Kan dia kaget, ini penumpang saya aneh nemen. Kan akhirnya ditanya, jenengan muslim? Iya saya muslim, baru 3 hari. Karena ternyata Chinese. Tapi kok hanya ditanya makanya, saya kok Anda bisa begini? Ya kita kan harus berbagi, harus tolong menolong. Itu mu'alaf kayak begitu, bisa lebih kuat imannya ya. Ya ada yang jawab bukan berarti yang non mu'alaf imannya lebih lemah. Kan dia ini ngejar ketinggalan. Kan selama ini pahalanya baru sedikit toh. Dia memperbanyak, apalagi hartanya banyak kan gitu. Ada yang jawab kayak gitu. Tapi kita juga nggak bisa menampik bahwa di antara orang-orang yang mu'alaf itu, karena mu'alafnya kisah masuk Islamnya itu sedemikian rupa, mereka memiliki keimanan yang jauh lebih kuat daripada yang lama-lama, yang Islamnya keturunan. Kayak kita Islam keturunan ya, karena orang tua kita Muslim. Terus gimana tuh Islam keturunan? Sah enggak? Lah kita kan walaupun keturunan kita sudah meyakini ikrar bahwa kita beriman la ilaha illallah. Kita sudah berikrar bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam sholat aja dinamakan tasyahud. Tasyahud dinamakan tasyahud kan karena membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacaan tasyahud itu kan bukan sekedar bacaan sholat rukun di dalam sholat, tetapi kan termasuk ikrar kita. Kita meyakini itu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi ya walaupun kita Islam keturunan, kita sudah secara mandiri berikrar bahwa Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersikap ramah. Ini contoh kebajikan, menebarkan senyum, berkata baik, menjaga lingkungan, kebersihan, kelestarian alam, selokan-selokan, belajar dan mengajar ilmu, menyebarkan ilmu bermanfaat termasuk amal yang pahalanya akan terus mengalir, amal jariyah. Ini contoh-contoh amal kebajikan. Amal kebajikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang muslim. Ia tidak hanya mencerminkan kualitas iman, tetapi juga menjadi sarana memperbaiki diri dan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap amal baik sekecil apapun tidak akan sia-sia di sisi Allah. Maka umat Islam dituntut untuk terus berbuat kebajikan dalam segala aspek kehidupannya. Selesai Bapak dan Ibu. Amal syar'i adalah amal kebajikan sebagai bekal utama yang bisa diandalkan untuk suatu hari yang pada waktu itu tidak bermanfaat harta, jabatan, dan anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat dan bersih dari syirik dan munafik. Amalan kebajikan tanpa ikhlas maka sia-sia seperti debu-debu yang berterbangan. Sementara itu, amal kebajikan tanpa ittiba juga sia-sia, hanya memberatkan seperti pengembara yang memenuhi tasnya dengan batu, memberatkan tanpa faedah yang berarti. Maka bersemangatlah untuk beramal kebajikan. Jangan pernah meremehkan sebuah amal kebajikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu amal manakah yang diterima di sisi Allah. Siapa tahu amal yang kita anggap remeh justru itu yang menjadikan faktor kita meraih ampunan Allah dan
surganya. Asli kok. Siapa saja yang beramal soleh, amal kebaikan. Amal kebaikan, bentuk apa saja amal kebaikan. Laki-laki dan perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan kehidupan yang baik baginya, dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan pahala yang paling baik, yang terbaik. Asanima kanu ya'malun, dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Jadi, khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan sumbangan untuk olahraga, memberikan sumbangan untuk jalan, memberikan hal-hal seperti itu juga bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis disebutkan mengambil atau menghindarkan bahaya di tengah jalan, memindahkan duri bahaya tengah jalan ke pinggir, itu masuk dalam kategori sedekah. Saya kemarin itu naik motor mau pulang ke rumah, di gang masuk saya itu di samping pos kamling persis itu, saya mau jatuh naik motor, sudah oleng dikit lagi bruk jatuh gara-gara ada bata separoh, batu bata di jalan kekelindesnya mungkin ngejil gitu ya, sampai anak-anak yang lagi mainan buru dara, mainan layangan, ngomongnya apa ya, komentarnya ya, ini ngapa om? Ini ngapa om? Jadi aku kukur-kukur, kamu surupan tiba kayak kan ini ngapa? Tapi maklum karena anak-anak, karena dia gak ngerti bahwa motor saya rodanya ngindek. Akhirnya saya berhenti. Ini nih bata ini mas, kayak gara-gara bata ini. Ya aku sing dalam kono siapa sih? Ya nggak perlu sing dalam siapa. Yang penting singkirkan. Saya ambil, saya singkirkan. Itu padahal bata gede loh pak, separuh bata. Kok nggak nyangka bahwa kekelindes itu akan glesor, mau jatuh, hampir jatuh. Bara-bara sendirian, berboncengan karo bojo melasi. Itu Bapak Ibu untuk materi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya monggo Pak Edi.